Menjelang latihan perdana, pencinta sepak bola tanah air sedikit bisa bernapas lega. Pasalnya, Tom Hey dan Ragnar Oratmangun dikabarkan ambil sumpah WNI pada 18 Maret 2024. Dengan begitu, keduanya punya waktu untuk segera mengurus kepindahan federasi dari KNPB menjadi PSSI. Proses naturalisasi Tom dan Ragnar masih terhambat lantaran berkas permohonan naturalisasi baru ditandatangani Ketua DPR Puan Maharani pada 13 Maret 2024. Dengan begitu, mereka belum dapat mengambil sumpah WNI. Padahal, nama Tom dan Ragnar masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Sintayong untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Vietnam. Akan tetapi, kabar baik berhembus. Tom dan Ragnar disebut akan mengambil sumpah WNI pada 18 Maret 2024. Itu artinya masih ada cukup waktu untuk mengurus surat perpindahan federasi yang diperkirakan butuh 1 pekan. Ragnar Oratmangun dan Tom Hey akan disumpah jadi WNI Senin 18 Maret 2024. Bunyi unggahan di akun Instagram @football.indonesia. Kendati sedikit lambat, Ragnar dan Tom tetap dipersiapkan untuk tampil melawan timnas Vietnam pada laga kedua, yakni 26 Maret 2024 di Hanoi. Dengan demikian, Ragnar dan Tom dipastikan absen pada laga pertama timnas Indonesia versus Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun mereka akan tersedia pada laga kedua. Kapten Vietnam Do Hung Dung memberikan tanggapan soal timnas Indonesia menjelang laga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel antara Vietnam melawan timnas Indonesia akan digelar dalam 2 leg. Laga pertama akan digelar di GBK dan yang kedua digelar di Maidin, Vietnam. Melawan timnas Indonesia, Hung Dung menilai bahwa sang lawan atau timnas Indonesia akan mengandalkan fisik karena faktor pemain keturunan. Timnas Indonesia sendiri memang diperkuat oleh 10 pemain keturunan untuk melawan Vietnam kali ini. Lebih lanjut, Hung Dung menyebut gaya bermain timnas Indonesia tidak jelas. Saya rasa tim Indonesia berusaha mengarahkan tim Vietnam ke gaya bermain yang lebih berorientasi pada kekuatan, lebih mengandalkan fisik karena mereka punya cukup banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Tentu saja gaya permainan ini sangat melelahkan, namun sebaliknya mereka hanya mempunyai sedikit waktu untuk berlatih dan bertanding satu sama lain. Sehingga sebenarnya mereka bukanlah tim yang terkoordinasi dengan baik atau memiliki gaya bermain yang jelas. Fakta bahwa mereka menggunakan kekuatan fisik dan mental saat bermain di kandang akan memberikan banyak kesulitan bagi lawannya, jelas Do Hung Dung. Bek timnas Indonesia JIJS bermain selama 90 menit penuh ketika klubnya Venezia sukses mengalahkan tuan rumah Palermo dengan skor telak 3-0 pada Sabtu kemarin. Dalam laga yang digelar di Renzo Barbera ini, Venezia tampil dengan kekuatan penuh mereka. IJS menjadi jenderal lini belakang Venezia dalam formasi 3-5-2. Venezia pun mendominasi penuh jalannya laga dan sudah memimpin 2-0 saat turun minum. Venezia melengkapi kemenangan mereka menjadi 3-0 berkat gol Christian Gizair di masa injury time babak kedua. Kemenangan ini membuat Venezia naik ke peringkat 2 klasemen dengan poin 57. Setelah membela Venezia di kandang Palermo, IJS rencananya bakal terbang ke Jakarta guna bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang bakal bersiap menghadapi Vietnam. Saya sangat bersemangat dan tak sabar untuk bertemu dengan tim. Ini adalah sesuatu yang telah lama saya pikirkan dan bicarakan. Jadi ini sangat istimewa, ujar JIJS. Jersey timnas Indonesia terbaru bocor ke publik. Kostum perang skuad Garuda terlihat lebih simpel. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sudah tak lagi bekerja sama dengan Mills. Kini PSSI menjalin kesepakatan dengan Erigo lewat produk Erspo untuk memasok baju tempur serta latihan Pratama Arhan dan kolega. Kabarnya jersey timnas Indonesia terbaru akan dirilis pada minggu ini. Namun sudah beredar bocoran jersey skuad Garuda tersebut. Kostum skuad Garuda terlihat lebih simpel dengan dominasi warna merah dengan kerah O. Kemudian ada list berwarna putih di bagian kerah dan kedua lengan. Terdapat logo Espro dan lambang Garuda berwarna emas di bagian dada. Kemudian ada pula bocoran jersey tandang timnas Indonesia yang berwarna putih. Ada sedikit corak di bagian dada dan list merah di bagian kerah dan lengan. Namun dari bocoran tersebut, nampaknya para pencinta sepak bola tanah air nampak kecewa dengan jersey terbaru timnas Indonesia tersebut. Mereka menilai bahwa jersey tersebut terlalu simpel.
Bahkan banyak pula yang menyebut jersey tersebut lebih kepada jersey senam. Ada juga yang menyebut mirip jersey timnas Singapura. Pemain keturunan Indonesia Ole Romeni kembali menarik perhatian para pencinta sepak bola tanah air. Sebab baru-baru ini pemain berdarah Belanda Indonesia itu ikut mengomentari unggahan pesepak bola yang tengah menjalani proses naturalisasi, yakni Ragnar Oratmangun. Seperti yang diketahui, PSSI tengah gencar melakukan naturalisasi pemain demi memperkuat timnas Indonesia secara instan. Namun, para pemain yang dinaturalisasi tentu memiliki kemampuan hebat demi bisa meningkatkan level dari permainan skuad Garuda. Terbaru, Nathan Joaon sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, PSSI tengah membantu proses naturalisasi Ragnar dan Tom Hey, baru setelahnya Martin Paes. Dalam proses naturalisasi itu, hadir nama pemain keturunan lainnya yang berhasil mencuri perhatian netizen Indonesia. Pemain itu adalah striker muda milik FC Utrecht Ole Romeni. Pesepak bola yang bermain di klub kasta tertinggi Liga Belanda itu tepatnya ikut mengomentari unggahan Ragnar Oratmangun yang tengah di Jakarta untuk proses naturalisasi. Romeni sendiri mengomentari unggahan itu dengan kalimat superstar yang bisa diartikan sebagai superstar. Lantas, perkataan Romeni langsung dibanjiri oleh komentar netizen Indonesia. Kebanyakan para netizen tanah air meminta Romeni untuk ikut dinaturalisasi dan memperkuat lini depan timnas Indonesia. Lantas, apakah dengan ikut mengomentari Ragnar yang tengah dalam proses naturalisasi, Romeni juga tengah didekati PSSI? Sejauh ini, semuanya jelas masih rumor belaka. Satu hal yang pasti, Sintayong menyempatkan waktunya ke Eropa, termasuk Belanda, untuk mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Jadi, netizen boleh saja berharap jika PSSI benar-benar mendekat kepada striker muda milik FC Utrecht tersebut. Thomas Doll memastikan bahwa Rizky Ridho segera bergabung dengan timnas Indonesia selepas laga Persija Jakarta versus Persik Kediri. Pelatih asal Jerman itu mendoakan agar anak asuhnya bisa memberikan kontribusi yang besar untuk skuad Garuda. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu berharap Rizky Ridho tidak mengalami cedera selama membela timnas Indonesia. Terlebih, jasa pemain berusia 22 tahun itu sangat dibutuhkan untuk pertandingan Macan Kemayoran selanjutnya. Ridho akan langsung pergi selepas pertandingan melawan Persik Kediri. Saya mengharapkan yang terbaik untuknya di timnas Indonesia. Ridho merupakan pemain penting di Persija, dan saya pun tahu dia merupakan pemain penting di timnas. Saya harap dia kembali dalam kondisi fit, karena pada 30 Maret 2024 kami akan melawan Bali United, ujar Thomas Doll. Rizky Ridho diketahui masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan menjelang laga tersebut. Pemusatan latihan tersebut akan dimulai pada Minggu hari ini. All our minds, you put the work in, we got some work, man.